Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembukaan Makam Surgawi. Sosok cantik melesat ke puncak gunung hijau dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan Xiaoyan. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Xiaoyan Gege, kamu baik-baik saja? Sebelumnya, Xiaoyan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati wajah tegang Sun Er dan berkata, "Uug, orang itu sebelumnya adalah ayahmu, kepala klan Guyuan." aku tahu itu. Sun Er mengerutkan alisnya. Nada suaranya samar-samar menggandung kemarahan. Tidak disangka bahwa bahkan ayahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya setelah orang-orang itu memperlihatkan wajah mereka satu demi satu. Haha, kepala klan Guyuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kami berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berhubungan dengan klan Xiao. Xiao yang tersenyum dan membela Guyuan. Apakah itu benar? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita? Sun Er sedikit terkejut. Jelas, dia merasa sangat terkejut. Xiaoyan menggesap pedangnya. Dia tiba-tiba mendekati telinga halus Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kalimat. Wajah elegan Sun Er segera berubah menjadi merah cerah ketika dia mendengar suara lembutnya. Matanya yang cantik memotong Xiaoyan dengan cara yang manis dan tidak menyenangkan. Namun, ekspresinya sedikit rileks. Guyuan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Gu. Bahkan jika dia menentang hubungan mereka, dia benar-benar akan berakhir dalam dilema. Dia sangat tidak mau menghadapi situasi seperti itu. Ayo kembali dulu. Xiaoyan Gege, kamu sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu 2 hari sekarang dan kita akan bisa memasukinya bersama. Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiaoyan saat dia memberitahunya sambil tersenyum. Jo melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia khawatir bahwa sesepuh dalam klan Gu akan datang dengan alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa masalah ini telah diselesaikan. Terima kasih banyak Sun Er. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap tangannya yang hangat seperti giok saat dia dengan lembut berterima kasih padanya. Dia menduga Sun Er telah membantunya lagi. Tindakannya terburu-buru ke klan Gu hari ini terkait dengan ini. Sun Er menggiziaratkan senyuman. Dia memutar pinggangnya yang halus dan lembut. Wajahnya memerah saat dia dengan lembut bersandar di bahu Xiaoyan. Dia menutup matanya yang cantik saat dia dengan rakus menghirup udara hangat yang membuatnya merasa rileks. Kehangatan naik dalam hati Xiaoyan saat mempelajari orang dalam pelukannya. Tangannya dengan lembut bertumpu pada pinggang yang halus. Pada saat yang sama, kepalanya terkubur rambut hitam lembut. Setelah menghirup aroma samar, sepertinya kelelahannya perlahan menghilang. Tubuh Guyuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia mengamati pria dan wanita yang saling berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi menghilang. Xiao Xuan, kamu masih yang lebih unggul. Semua penderitaan tampaknya telah ditinggalkan dalam pemandangan pedesaan yang menyenangkan ini. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang tenang ini. Tak seorang pun dari klan Gu datang mengganggu kelompok Xiaoyan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan seperti ini luar biasa. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Ketika cahaya pagi hari ketiga berhamburan dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar di pegunungan. Bahkan kelompok Xiaoyan merasakannya. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya, dan binatang bertanduk tunggal seputih salju itu terbang keluar dari hutan pegunungan. Kelompok Xiaoyan dengan cepat memahaminya dengan akrab. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er bersiul lembut. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang dari klan Gu. Tidak ada yang diizinkan masuk secara normal. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka.
Angin sepo-sepo bertiup melewati punggung binatang bertanduk tunggal itu dan mengangkat rambut hitam Sun Er yang memanjang sampai ke pinggangnya yang halus. Pada saat yang sama, dia menjelaskan banyak hal kepada kelompok Xiaoyan. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Tak terhitung ahli dari zaman kuno terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, energi dari saat mereka hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena kemisteriusan makam surgawi. Energi ini diisi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga mengetahui keterampilan dou mereka sejak mereka masih hidup. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Ekspresi Sun Er menjadi sedikit muram ketika dia menyebutkan bagian dalam makam surgawi. Dia berkata, oleh karena itu, jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat, yang terbaik adalah mencoba dan menghindarinya. Dikabarkan bahwa beberapa ahli dengan kekuatan yang sangat besar ketika mereka masih hidup telah menghasilkan tubuh energi dengan kecerdasan tertentu. Makhluk hidup yang telah berubah dari kematian, ya. Xiaoyan berpikir keras. Kekuatan yang terlalu besar sejak orang-orang ini masih hidup dan efek misterius dari makam surgawi adalah alasan mengapa kejadian aneh seperti itu terjadi. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Badan energi pada tingkat pertama kebanyakan adalah bintang 3 douzun atau lebih lemah. Mereka melayang tanpa kesadaran dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Badan energi tingkat kedua berada di antara bintang 3 dan 8 douzun. Mereka cukup merepotkan untuk ditangani. Adapun tingkat ketiga, itu benar-benar di puncak kelas douzun. Bahkan ada beberapa ahli pamungkas yang telah mencapai kelas dousheng ketika mereka masih hidup, biasanya berbicara, jarang ada yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa kepercayaan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya. Sun Er perlahan menjelaskan. Makam leluhur saya, Xiao Xuan, ada di tingkat ketiga? Xiaoyan bertanya. Ini, dikabarkan bahwa itu ada di bagian terdalam dari level ketiga. Namun, jarang ada orang yang berani memasuki tempat itu bahkan dari klan Gu kita. Sun Er menjawab tanpa daya. Ini sebenarnya sangat merepotkan. Pasti akan ada jalan setapak saat kita sampai di sana. Mari kita masuk ke makam surgawi sebelum mendiskusikan rencana kita. Xiaoyan merasa jauh lebih tenang setelah pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bertanya kepada Sun Er tentang informasi yang berkaitan dengan makam surgawi. Binatang bertanduk tunggal secara bertahap melakukan perjalanan jauh ke pegunungan sementara mereka berdua mengobrol. Kelompok Xiaoyan telah bertemu dengan beberapa orang yang terburu-buru ke tempat ini di sepanjang jalan. Mereka kebanyakan ahli dari 6 klan lainnya dan beberapa ahli klan Gu. Meskipun mereka telah bertemu mereka, tidak banyak percakapan. Hanya anggota klan dari klan Gu dengan hormat menyapa Sun Er dari kejauhan sebelum mereka segera pergi. Terbang terus sekitar 10 menit sebelum binatang bertanduk tunggal itu akhirnya berhenti di beberapa gunung yang curam. Saat ini, cukup banyak tokoh berkumpul di sini. Mata Xiaoyan menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok yang dikenalnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengeras saat mereka menyapu pegunungan sekitarnya. 3 sosok berjubah hitam tergantung di udara kosong di mana tatapannya membeku aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hunya. Mata Xiaoyan menyipit saat melihat ketiga orang ini. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Xiaoyan gege, hati-hati terhadap orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun. Dia disebut Hunya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun, dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Anda harus lebih berhati-hati jika Anda bertemu dengannya di makam surgawi. Sun Er berbisik di samping telinga Xiaoyan. Aye, saya sudah bertemu dengannya. Xiaoyan menggenggak. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hunya. Dari tebakannya, orang ini sepertinya sulit dihadapi seperti Guyao. Para jenius dalam klan dengan sejarah panjang itu memang memiliki kekuatan sejati. Mereka tidak setingkat dengan para jenius yang tidak berguna di luar. Anggota dari klan Ling dari 8 klan tidak datang kali ini. Kelompok di tenggara itu berasal dari klan Yao? Oh? Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan. Dia melirik ke arah Sun Er menunjuk dan melihat beberapa sosok tergantung di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka.
Seorang pria, yang memimpin orang-orang dari klan Yao, merasakan sesuatu ketika mata Xiao Yan tertuju pada kelompok ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia terkejut sebentar sebelum senyum tidak ramah terangkat ke wajahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat tatapan ini. Tampaknya orang-orang dari klan Yao berprasangka buruk terhadapnya. Sisi timur adalah dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin perjalanan ini. Namun, dia tidak akan memasuki makam surgawi. Seringkali yang masuk adalah generasi muda. Bagaimanapun, makam surgawi bukanlah tempat latihan yang buruk. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya. Dia melihat sekelompok orang dengan tanda petir di dahi mereka dan mengangguk. Anda telah bertemu orang-orang dari klan Yan? Di sisi barat adalah mereka dari klan Si. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Mereka bisa sebanding dengan beberapa Magical Beast teratas di Magical Beast World. Xiao Yan berbelok ke barat. Sekelompok individu putih keabu-abuan berdiri di sana. Sebuah batu besar ditato di dahi mereka. Ini semua adalah orang-orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klan Gu, yang menjaga makam surgawi, klan lain hanya memiliki 2 tempat masing-masing. Xun Ertersenyum sambil berbicara. Xiao Yan perlahan menggengak. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang kosong. Semua orang yang hadir merasakan rasa hormat dan ketakutan yang melonjak dari dalam jiwa mereka saat dihadapkan dengan aura kuno ini. Makam surgawi akan segera dibuka. Sun Er dengan lembut berkata saat dia melihat langit tiba-tiba menjadi gelap. Bang! Kata-kata Sun Er baru saja terdengar saat suara yang sangat keras dipancarkan dari ruang kosong, dan celah spasial seluas 10.000 kaki menyebar ke seluruh langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial ini. Akhirnya, garis itu berubah menjadi pintu spasial seluas 1.000 kaki dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Ini adalah makam surgawi, ya? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari pintu kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.